Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat, lancar rezekinya, dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan tulisan dari Bang Billy ya. Cerita ini diperoleh Bang Billy dari seorang narasumber. Jadi cerita mistis kali ini membawakan kisah nyata orang luar negeri yang belum pernah mendengar mengenai jelangkung atau jelangkung. Nah, yang menarik adalah narasumber adalah seorang ateis, tidak pernah mendengar kisah jelangkung sebelumnya dan mencoba mencari jawaban mengenai hal itu. Oke, saya sekarang beralih ke sudut pandang narasumber ya. Saya seorang ateis, saya tidak percaya hal-hal tahyul sama sekali. Namun kali ini saya mendengar cerita-cerita aneh tentang hantu ini. Mungkin dari kalian bisa bantu saya jelaskan secara ilmiah mengapa hal ini bisa demikian. Sebelum saya mulai, saya harus tekankan satu hal, bahwa orang yang menceritakan ini adalah orang yang tidak pernah membohongi saya. Mereka adalah ayah dan paman saya. Berarti ini adalah paman dan juga ayah dari sang narasumber. Jadi ayah saya bercerita ketika masa dia di SMA. Dia dan paman saya mencoba berkomunikasi dengan roh menggunakan satu metode yang mereka baca di sebuah buku. Pengarang buku ini menjelaskan dia melihat metode ini di Indonesia. Jadi ini latar belakangnya memang orang di luar negeri ya. Jadi mereka membawa sebuah keranjang. Mereka kemudian menggambar wajah manusia di atas kertas dan menempelkan kertas itu di dasar keranjang. Mereka kemudian ambil pulpen dan menusuk tembus kertas dan keranjang. Sekarang kertas dan keranjang menyatu bersama pulpen dengan ujung pulpen mengarah ke bawah. Mereka kemudian mengambil satu kertas lagi dan meletakkannya di dasar dengan ujung pulpen menyentuh kertas ini. Ayah dan paman memegang keranjang dan mulai membacakan kalimat atau mantra tertentu. Disinilah kejadian anehnya. Seiring dengan mantra, keranjangnya terasa berat. Setelah selesai membacakan mantra, mereka mulai memanggil roh dan memberikan pertanyaan. Keranjangnya bergerak menulis jawaban di atas kertas tersebut. Ini benar-benar janggal. Namun menurut saya, entah ayah atau paman yang menggerakkan keranjang dan meyakinkan yang lainnya bahwa memang keranjang itu bergerak sendiri. Dan karena kejadiannya sudah lama, dia jadi lupa dan benar-benar mengira memang terjadi demikian. Ayah saya sudah 50 tahun lebih dan paman saya lebih tua sedikit dari ayah. Saya tidak yakin apakah mungkin memori pada orang usia demikian mulai berkurang hingga sesuatu yang palsu dianggap nyata. Namun jika kalian memiliki penjelasan yang lebih baik, silakan cerita, kira-kira mengapa emang begitu. Cerita yang dipaparkan ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang seperti yang dijelaskan bahwa salah satu dari mereka sudah lupa mengenai kejadian sebenarnya yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Namun sepertinya juga tidak menutup kemungkinan patung yang mereka buat atau karakter yang mereka buat sebenarnya telah disusupi roh. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, di bawah tulisan ini ada salah satu komentar dari akun bernama Ben Boy yang sangat menarik. Saya akan bacakan ya. Benar adanya, keluarga kami termasuk yang suka melakukan ritual ini pada bulan ke-7 kalender Cina. Saya masih di SD di tahun 70-an saat kami melakukan ritual tahunan ini selama beberapa tahun. Keranjangnya khusus dibuat untuk ritual ini. Asalnya saya nggak tahu.
Tetapi keranjangnya sudah ada sejak zaman kakek atau nenek saya. Dikenakan baju, gantungan kunci atau bel di leher, pen di tangan. Rohnya dipanggil dari bawah pohon yang rindang di tempat yang gelap gulita saat malam. Diundang dengan jampi-jampi, hiu atau dupa, daun teh kering, bubuk kopi dan biskuit. Setelah roh masuk ke keranjang, keranjang akan terasa berat dan memang bisa goyang-goyang sendiri. Keranjang dan roh itu dibawa pulang untuk diajak komunikasi. Kita memakai bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dikuasai oleh roh tersebut. Ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang ngerti Mandarin atau dialek yang lain. Kalau roh bisa nulis, keranjang akan bergerak untuk menulis jawaban dengan pen yang ada di lengan keranjang di atas kertas yang disediakan. Kalau roh tidak bisa menulis, maka komunikasinya hanya dalam bentuk gerakan. Misalnya, anggukan untuk iya dan gelengan untuk tidak. Sesudah selesai, keranjang kita bawa kembali ke pohon yang sama untuk mengembalikan roh tersebut. Begitu roh kembali ke tempat semula, keranjang akan terasa ringan seperti asalnya. Keranjang dibawa pulang dan perlengkapan, baju, gantungan, kunci, bel, pen bisa dilepas. Cerita kedua yang ditulis oleh Bang Billy ini juga nggak kalah ramainya, karena inilah mengenai seorang perempuan yang punya pengalaman memiliki kumantong. Kumantong adalah jimat berbentuk patung kecil dan terkadang ditutup dengan kotak kaca. Oke, kembali ke perempuan yang punya kumantong tadi ya. Kebetulan kakak tirinya seorang suhu di Indonesia. Dia biasa dipanggil suhu karena dia memang ahli tawis dan memahami ilmu perdukunan aliran Tionghoa. Nah, kakak tiri inilah yang memberikan kumantong kepada perempuan ini. Oke, sekarang saya akan mengambil point of view dari perempuan ini ya. Sekitar tahun 2010, waktu itu saya sedang berlibur dan pergi mengunjunginya, maksudnya kakak tirinya. Waktu itu dia tengah membuat kumantong. Jadi sambil menunggu, muridnya menjelaskan ke saya apa itu kumantong. Saya sudah pernah dengar mengenai cerita kumantong ini dari teman Thailand, namun belum pernah sekalipun saya melihatnya. Kali ini merupakan kesempatan saya untuk melihat yang asli. Ada beberapa jenis kumantong. Saya hanya ingat 3 ya. Yang pertama itu tidak mengandung roh, hanya diberi blessings oleh biksu Buddhis supaya memiliki kekuatan. Mungkin mirip-mirip omamori Jepang. Yang kedua seperti punya saya, terdapat roh bayi. Umumnya terjadi gara-gara diaborsi ataupun keguguran. Yang terakhir adalah lokrok. Yang ini dibuat dari jasad bayi dan umumnya jahat. Kakak tiri saya bilang tidak semua orang sanggup memiliki kumantong. Dia mengatakan bahwa roh di dalamnya akan memilih tuannya sendiri, atau ada koneksi antara roh dan pemilik, atau ada ikatan karma, atau mungkin juga sudah ada takdir bahwa roh tersebut akan dimiliki oleh orang tertentu. Biarpun kumantong ini sifatnya seperti jimat, tapi kita harus memperlakukannya layaknya seorang bayi. Kita harus membelikan makanan dan mainan, berdoa untuk mereka, dan sebagai gantinya mereka akan melindungi kita, walaupun tidak banyak ya, dan akan memberikan kita keberuntungan. Selama kita merawat mereka dengan cara begitu, suatu saat ketika karmanya sudah terpenuhi, dia akan terlahir kembali. Kumantong yang dibuat kakak tiri saya adalah seorang laki-laki. Usianya 5 bulan ketika dia diaborsi. Jangan tanya bagaimana dia bisa tahu atau mendapatkan roh itu. Saya tidak tahu ya. Dia memberikan bayi laki-laki itu sebuah nama Tionghoa dan menyegelnya. Nama bayi itu adalah Guangsong, yang secara harfiah artinya pinus bercahaya. Sorry ya kalau bacanya nggak benar ya. Dia memberikannya ke saya waktu bertemu dengan saya. Karena menurut dia, saya datang tepat pada saat dia sedang memberikan nama pada kumantong itu. Jadi sudah pasti ini merupakan takdir. Siapakah saya sehingga berani melawan takdir? Jadi saya pun menerimanya.
Saya selalu menyiapkan coklat, snack, susu, dan mainan untuk Guangsong setiap 2 atau 3 hari. Uniknya, setiap 1-2 jam ketika saya membuka penutup susu, susunya sudah rusak seperti sudah dibuka selama 2 minggu. Kata kakak tiri saya, roh juga makan, tetapi mereka hanya mengkonsumsi energi dari makanan. Oleh karenanya membuat makanan menjadi busuk akibat kehilangan qi. Pernah sekali saya membuka wafer berlapis coklat. Setelah 15 menit, saya teringat saya belum membuka pembungkus plastiknya. Tapi begitu terbuka, ternyata coklat pembungkus wafer sudah hampir hilang. Seolah-olah ada yang menjilati coklatnya. Wafernya sendiri tidak tersentuh. Kadang-kadang jimatnya bisa bergerak sendiri, berputar di atas meja saya. Saya rasa jimat itu sebetulnya merupakan tempat tinggal roh. Dan kadangkala ketika saya meninggalkannya, dia pasti mendengar saya setiap kali saya bilang tetap di kamar dan jangan ganggu anggota rumah lain. Dia pasti akan diam. Nah, suatu ketika saya nggak ngomong nih. Jadi ketika saya balik, kamar saya sudah diacak-acak. Seperti ada anak kecil yang kesal dan mengacak-acak barang ibunya. Pada saat awal-awal saya mendapatkannya, kalau saya tidak menyuruh dia diam, dia pasti akan selalu mengganggu anggota rumah yang lain dan membuat mereka ketakutan. Sekitar 1 tahun setelah mendapatkannya, saya terbangun di satu malam dan melihat dia berdiri di samping saya. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Entah bagaimana tanpa berbicara, saya paham dia sedang mengucapkan selamat tinggal ke saya. Pagi harinya jimat saya sudah hilang. Saya telepon kakak tiri saya dan memberitahu bahwa anak laki-laki itu sudah terlahir kembali. Saya selalu mendoakannya semenjak saya mendapatkannya. Dan saya juga masih mendoakannya hingga sekarang. Saya berharap suatu hari nanti bisa menemui dirinya dalam wujud reinkarnasinya. Saya berharap suatu hari takdir akan memenuhi keinginanku. Ya, segitu dulu cerita mistis kita di malam hari ini. Makasih buat Bang Billy dan juga para narasumber ya, yang udah ngasih kita pengetahuan, pemahaman yang lain yang menarik sekali ya. Saya sangat senang ada point of view yang berbeda di cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.